Salam rekan-rekan. Ya. Selamat malam semuanya. Yuk kita mulai ya. Sebelum kita belajar, kita siapkan hati kita biar Roh Kudus membajak hati kita sehingga hati kita menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Kita katakan pujian ini dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Kita naikkan puji dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus.
Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta selamanya Yesus. Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Engkau segalanya. Haleluya. Sinaya lalamu. Saya mau cinta Yesus. Dengan segenap hati. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur. Mari apapun yang kau hadapi hari ini, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Buat kasih setianya, buat penyertaannya, buat segala kebaikannya. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih, kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memperlengkapi hidup kami, untuk kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Kami mau mengisi pikiran, kami mau terus mengisi hati kami dengan pengetahuan tentang Yesus. Betapa tinggi, betapa dalam, betapa lebar, betapa luas kasih Yesus. Biar hidup kami semakin terpesona, sehingga mata kami semakin memandang Tuhan. Dan daya tarik dunia tidak bisa menarik kami. Karena begitu besar pengetahuan kami akan Tuhan. Roh Kudus, Engkau urapi kami, Engkau urapi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami. Beri kami kerendahan hati, dan terus berjalan dalam kerendahan hati. Beri kami hati seorang hamba, hati yang menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami. Dan beri kami telinga seorang murid, untuk kami terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Terus belajar, menambah pengetahuan kami tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami siapkan hati kami, untuk kami mengisinya dengan pengetahuan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Langsung silahkan berdoa. Terima kasih Pak Gem. Saya mulai. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyelesaikan 2 kitab di dalam pengajaran ini. Hari ini hamba ingin mulai untuk
belajar tentang Efesus, Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mulai, kami minta penyertaan-Mu atas kelas ini, Tuhan Yesus. Pimpin mulut hamba dan juga pimpin hati dari masing-masing jemaat di dalam kelas ini, Tuhan Yesus, agar firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jauhkanlah kami daripada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita mulai dengan kitab yang baru, yaitu kitab Efesus. Kitab Efesus adalah surat penjara bersama-sama dengan Filipi, Kolose, dan Filemon. Ya, kenapa disebut surat penjara? Nanti saya akan jelaskan. Pada pembukaan surat Efesus, saya akan lebih untuk menyampaikan tentang sejarah, arsitektur, kota, dan gereja di Efesus. Saya akan mulai, saudara. Sejarah, yaitu sejarah perjalanan misionaris Paulus. Jadi, saudara, Saulus dari Tarsus menjadi Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa lain, Kisah Para Rasul 9:15. Jadi, sementara dia melayani di gereja Antioquia, gereja misi, saudara, dia dipanggil oleh Roh Kudus untuk membawa Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, dan dia taat. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Kitab Kisah Para Rasul mencatat 3 perjalanan misionaris yang membawa Paulus ke seluruh kekaisaran Romawi dalam salah satu upaya penginjilan terbesar dalam sejarah gereja. Sekitar tahun 53, pada perjalanan misionarisnya yang kedua, saudara, ingat yang kedua, Paulus pertama kali melayani di Efesus, tetapi tidak tinggal di sana. Tetapi meninggalkan Priscilla dan Aquila yang bertemu Paulus di Korintus. Jadi siapa gembala atau yang melayani gereja di Efesus yang pertama-tama? Priscilla dan Aquila yang bertemu Paulus di Korintus. 2 tahun kemudian dalam perjalanan yang ketiga, barusan Paulus tinggal di Efesus setidaknya selama 3 tahun di sana dan melihat seluruh wilayah yang luas itu diinjili. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-20. Selama tahun-tahun ini ia mendirikan gereja yang kuat di kota yang didedikasikan untuk pemujaan Dewi Artemis atau Dewi Diana. Untuk gambaran pelayan Paulus di Efesus, baca Kisah Para Rasul 20, dan untuk penjelasan tentang perlawanan terhadap pelayanan Paulus di sana, baca Kisah Para Rasul 19 ayat 21-41. Jadi saudara, ini adalah peta perjalanan Paulus. Saya rasa saya perlu jelaskan di sini dengan singkat. Yerusalem merupakan pusat keagamaan yang pertama. Di sini ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Antioquia adalah pusat penyebaran keagamaan yang terbesar kedua, yaitu misi itu disebarkan melalui Antioquia. Oke, yang kedua. Dan yang ketiga adalah Efesus, yang keempat adalah Korintus di sini. Jadi waktu perjalanan Paulus yang pertama, dia dari Antioquia, pusat misi, dia ke Siprus, Papos, Listra. Listra ini adalah Galatia, saudara. Ya, Listra, Derbe, sama Mira ini adalah Galatia. Dia putar ke Papos dan balik ke Antioquia. Nah, saudara, pada perjalanan Paulus yang pertama, dia menulis kitab Galatia. Ya, di Listra, Paulus dan Barnabas dipikir adalah dewa Zeus dan Hermes. Ya, di sana dan di sini merupakan di mana Paulus mulai dari Saulus, dia berubah namanya Paulus dan identitasnya Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus, saudara. Nah, pada perjalanan kedua dia tidak melalui laut lagi, dia melalui darat. Jadi dari Antioquia dia menuju Derbe. Ya, di sini dia pindah ke Efesus. Nah, tetapi dia tidak tinggal di sana. Dia hanya mengabarkan Injil di sana. Dia hendak ke Bitania, tetapi dibelokkan oleh Roh Kudus menjadi Troas, di mana di sini dia membangkitkan seorang yang bernama Etikus. Dari sini dia pergi ke Filipi.
dan dia mendirikan gereja di Filipi dan Tesalonika, dan di mana dia mendirikan gereja di Tesalonika. Dan dalam perjalanan Paulus yang kedua, dia menetap di Korintus selama 18 bulan. Dan di gereja Korintus di sini, dia menulis kitab, yaitu 1 dan 2 Tesalonika, yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Oke, jadi pada saat perjalanan kedua, di Korintus selama 18 bulan, Paulus bertemu yang namanya Priscilla dan Aquila. Akhirnya dia suruh ke Efesus. Jadi yang warna ungu itu adalah dia dari Korintus, dia ke Efesus. Di sini dia taruh Priscilla dan Aquila. Tetapi Paulus tidak tinggal di sana. Dia balik ke Yerusalem. Perjalanan Paulus yang ketiga, yang warna merah, saudara, dia balik lagi ke gereja-gereja yang telah dia dirikan. Nah, di sini dia tinggal di Efesus selama 3 tahun. Ya, 3 tahun. Nah, di dalam 3 tahun ini dia menulis surat kepada 1-2 Korintus. Jadi perjalanan kedua dia tinggal di Korintus selama 18 bulan. Korintus berhasil berkembang. Pada perjalanan ketiga dia menetap di Efesus selama 3 tahun. Di sini gereja Korintus ada masalah, dan di Efesus Paulus menulis surat 1 dan 2 Korintus. Nah, dari Efesus inilah gereja di Kolose, Pergamun, dan gereja-gereja 7 gereja dalam kitab Wahyu itu terbangun karena ada pusat dari Efesus. Nah, saudara, udah selesai dari perjalanan ketiga, di sini dia say goodbye sama teman-teman dia, karena dia tahu dia akan dihukum. Jadi setelah dia sampai ke Yerusalem, dia langsung ditahan, saudara. Tahan 2 tahun di penjara. Dari sini dia banding kepada Kaisar, akhirnya dia harus ke Roma. Nah, yang hijau ini dia ke Roma, Nah, di sini ada dia kapal karam, digigit ular, segala macam. Ya, sudah sampai ke Roma. Nah, sudah sampai Roma, dia diberikan 2 tahun untuk bebas. Nah, saat ini dia sudah tahu hidupnya itu udah mau habis. Akhirnya dia menulis 3 kitab, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus untuk penggembalaan, pastoral epistle. Nah, setelah sambil menunggu itu, setelah dia bebas, kekaisaran berubah menjadi Kaisar Nero yang kejam. Nah, Kaisar Nero itu akhirnya memenjarakan Paulus lagi. Nah, saat Paulus di penjara, dia menulis 4 kitab yang nama surat penjara, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, dan satu lagi adalah Filemon, yang akan kita pelajari saat ini, ya saudara. Nah, jadi Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi, ya, ini semua ditulis di Roma saat dia berada di penjara. Ya, jadi 1 Timotius, Titus itu ditulis saat dia bebas sebelum pemerintahan Nero. Setelah Nero dia penjara lagi. Akhirnya tulis 4 kitab ini bersama-sama dengan 2 Timotius. Setelah itu dia dipancung, mati. Ya, jadi surat-surat yang kita pelajari itu adalah surat-surat yang sangat-sangat berharga sekali. Nah, jadi pelayanan Paulus di Efesus dalam perjalanan misionaris yang kedua, saudara, setelah 18 bulan menetap di Korintus, Kisah Para Rasul 18 Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ, berlayar ke Syria setelah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia, lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Selama kunjungan kedua ini, dia memiliki pengaruh sedemikian rupa untuk membatasi penyembahan Artemis. Sedemikian rupa, Artemis itu dewa yang dipuja di Efesus, sehingga menimbulkan pertentangan dari para penyembahnya dan membuatnya perlu untuk datang ke Makedonia. Dalam perjalanan misionaris ketiga, ia menghabiskan sekitar 3 tahun di sana. Sekembalinya dari perjalanan misionaris ketiga, dia berhenti di Miletus, 30 mil jauhnya, memanggil para penatua Efesus, Priscilla, Aquila, Epapras, sampai Tychicus,
yang kepadanya dia menyampaikan pidato say goodbye karena dia akan diadili di Roma. Ceritanya begitu, saudara. Nah, sekarang saya masuk ke arsitektur dan kota Efesus. Efesus adalah ibu kota Asia Kecil, sekitar 1 mil dari pantai laut. Jadi merupakan daerah perdagangan karena dekat laut dan merupakan pusat keagamaan komersial politik besar di Asia. Itu penting karena di Efesus ada 2 struktur penting di sana. Pertama adalah sebelah kanan adalah suatu teater besar yang memiliki kapasitas tempat duduk 50.000 orang. Ya, ini adalah reruntuhannya yang ada sekarang. Ya, jadi untuk orasi, untuk cuci otak semua boleh bisa di sini, saudara. Tempat ya. Yang kedua adalah kuil Artemis atau Diana sebelah kanan, saudara, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Panjangnya 342 kaki, lebarnya 164 kaki, terbuat dari marmer yang bersinar, ditopang dengan tiang setinggi 56 kaki, dan sedang dibangun, dan ini dibangun dalam waktu 220 tahun. Ini menjadikannya pusat pengaruh penyembahan Dewi Diana atau Artemis, yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 23-41. Jadi patung Artemis itu banyak payudaranya, menggambarkan kesuburan alam. Jadi kalau orang ada mau meeting, mereka meeting di Efesus. Mau transaksinya di Efesus. Jadi Efesus adalah kota seperti kayak New York di Amerika. Kalau Korintus itu kayak Las Vegas. Kalau misalnya Efesus itu kayak New York gitu. Kira-kira seperti itu. Saudara, ini adalah patung Dewi Artemis atau Dewi Diana. Jadi banyak sekali payudaranya, ya, menunjukkan bahwa ini Dewi kesuburan. Inilah yang disembah oleh orang-orang Efesus pada saat itu. Ya, saudara, Artemis disembah terutama sebagai Dewi Ibu, mirip dengan Dewi Cybele dari Frigia. Di sana Artemis digambarkan sebagai nyonya dari Efesus. Dan bagian dada patungnya dipenuhi oleh banyak tonjolan-tonjolan bulat yang melambangkan payudara, saudara. Sebagai Dewi kesuburan, Artemis Efesia, atau ngomong Artemis dari Efesus, sangat dihormati di Efesus, dekat dengan tempat yang diyakini orang sebagai tempat kelahirannya, Ortygia. Di tempat ini kultus Artemis memasukkan unsur dewi dari timur seperti Isis atau Cybele dengan simbol utamanya lebah, kurma, dan rusa jantan. Ya, artinya Artemis sebagai dewi kesuburan terwakili dengan baik dalam patung marmer dari Efesus. Saudara, Efesus sebagai pusat didirikannya 7 gereja dalam kitab Wahyu. Jadi Efesus di sini jadi 7 gereja dalam kitab Wahyu, Smyrna, Pergamon, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodicea itu disebarkan dari Efesus. Termasuk Kolose juga disebarkan dari Epaphras waktu dia mendengarkan khotbah Paulus di Efesus. Jadi selain Roma nomor 1, Efesus adalah kota paling penting yang dikunjungi oleh Paulus. Itu telah disebut ibu kota ketiga dari agama Kristen. Itu menjadi pusat pekerjaan di Asia. Melaluinya didirikan semua gereja di Asia, terutama 7 gereja di Asia di mana Yesus mengirimkan pesan-pesan wahyu. Yerusalem adalah tempat kekuasaan yang pertama. Yang kedua adalah Antioquia, saya bilang adalah pusat pekerjaan misi, adalah ibu kota kedua. Ibu kota ketiga adalah Efesus. Dan ibu kota keempat adalah Korintus, saudara. Nanti kita kalau belajar lagi enak sekali. Ya. Nah, saudara, sewaktu di Efesus ada pertentangan hebat antara Paulus dengan penduduk di sana. Terutama adalah pertentangan dengan Demetrius. Demetrius yang kanan, dia adalah seorang tukang perak di Efesus, ya, yang membuat patung-patung perak Dewi Artemis atau Diana untuk menjualnya kepada orang-orang untuk disembah, ya. Jadi ceritanya gini, Demetrius seorang tukang perak di Efesus, ia membuat patung Dewi Artemis, nama Yunani, nama Romawi Diana dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit, saudara. Karena merasa terancam oleh pekerjaan Paulus, di mana banyak orang tidak lagi menyembah Dewi Artemis dan menjadi pengikut Yesus. Maka
Demetrius mengumpulkan tukang-tukangnya bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan pengrajin perak itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil dari pengrajin perak ini. Sekarang kamu melihat sendiri dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa atau dewi." Huru-hara di Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke dalam gedung kesenian itu. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil dan Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah buru-buru bertindak." Akhirnya Paulus dan murid-muridnya berdoa dan huru-hara diselesaikan, saudara. Nah, setelah dia meninggalkan Efesus, saudara, dia akan say goodbye sama teman-temannya. 10 tahun kemudian, saudara, Paulus itu udah menjadi sebagai tahanan di Roma. Dia udah say goodbye, dia nggak pernah kembali lagi ke Efesus. Ya, hampir 10 tahun Paulus menulis surat kepada teman terkasihnya di Efesus. Paulus adalah tahanan di Roma, dan dia ingin membagikan kepada orang-orang percaya ini kebenaran-kebenaran besar yang telah diajarkan Tuhan kepadanya tentang Kristus dan gereja. Jadi bandingkan Efesus 6 ayat 21-22 dengan Kolose 4 ayat 7-9 dan Filemon untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang sejarah. Onesimus, seorang budak, melarikan diri dari Filemon, tuannya yang tinggal di Kolose. Saat berada di Roma, Onesimus bertemu dengan Paulus dan bertobat. Tychicus, salah satu pendeta gereja di Kolose yang mungkin pernah bertemu di rumah Filemon, juga berada di Roma untuk membicarakan beberapa masalah dengan Paulus. Maka Paulus memanfaatkan kehadiran dua orang ini untuk mengirimkan 3 surat kepada teman-temannya. Surat kepada Efesus yang kita pelajari hari ini, surat ke Kolose, dan surat ke Filemon. Pada saat yang sama, dia menulis surat Filemon adalah untuk membujuk tuannya Filemon untuk menerima Onesimus sebagai temannya. Akhirnya, Onesimus menjadi gembala dari gereja di Efesus. Luar biasa bukan saudara-saudara? Paulus bisa mengubah seorang budak yang mencuri dari tuannya menjadi gembala gereja di Efesus. Jadi ini adalah surat-surat penjara. Jadi surat itu ditulis dari Roma sekitar tahun 62, sekitar waktu yang sama dia menulis surat Kolose dan Filemon. Saat dia mengirim ketiga surat itu melalui tangan Tychicus disertai oleh Onesimus, selama waktu inilah Paulus duduk di Roma menjalani pemerintahan Romawinya yang pertama. Menjadikan surat Efesus adalah salah satu 4 surat yang umumnya dikenal dengan surat-surat penjara. Yang lainnya adalah Filipi, Kolose, dan Filemon. Jadi 4 surat ini yang kita akan pelajari 8 bulan mendatang, saudara. Jadi meskipun Paulus diadili seumur hidupnya, ia tetap prihatin dengan kebutuhan rohani dari gereja-gereja yang dia dirikan. Dia adalah seorang gembala yang baik, seorang pengajar yang baik, seorang rasul yang baik. Sebagai seorang rasul, yaitu seorang yang diutus dengan suatu amanat, ia memiliki kewajiban untuk mengajarkan firman Allah kepada mereka dan berusaha membangun mereka di dalam iman. Walaupun dia sendiri ada di penjara dan diadili seumur hidupnya. Saudara, kita mulai Efesus 1 ayat 1-3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara,
tema surat Efesus adalah kita kaya di dalam Kristus. Jadi surat ini akan memelekkan mata kita baru bahwa kita tahu kita itu sudah kaya sekali. Jadi di dalam Kristus adalah ungkapan yang paling sering digunakan di dalam kitab Efesus. Dan intinya jelas, jika Anda di dalam Kristus, Anda memiliki segalanya. Orang-orang Kristen adalah orang-orang kudus di dalam Kristus. Diberkati di dalam Kristus. Dipilih di dalam Kristus. Diadopsi oleh Kristus. Dilimpahi kasih di dalam Kristus. Ditebus dan diampuni di dalam Kristus. Masuk dalam rencana baik Allah di dalam Kristus. Dimuliakan di dalam Kristus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus di dalam Kristus. Dihidupkan di dalam Kristus. Diciptakan di dalam Kristus, didekatkan kepada Allah di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan ikut ambil bagian dalam janji Allah di dalam Kristus. Intinya, kita memiliki segala-galanya. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini berpusat di dalam Kristus, saudara. Jadi ini adalah tema dari kitab Efesus. Sebagai orang Kristen, Anda berada di dalam Kristus, dan berada di dalam Kristus berarti Anda adalah bagian dari keluarga Allah. Anda sangat kaya, saudara-saudara. Itu membuat keluarga miliarder tampak sebagai orang miskin, saudara, dibandingin kalian. Jadi kita harus tahu itu, saudara. Ya, kita adalah kaya di dalam Kristus. Apakah Anda tahu bahwa Anda adalah kaya di dalam Kristus? Di dalam Tuhan Yesus, Anda akan menerima tubuh surgawi yang baru. Bahwa Anda tidak lagi berada di dalam murka Tuhan. Bahwa Anda memiliki rumah yang kekal di surga. Mungkin kebenaran terbesar adalah bahwa Anda tidak dapat kehilangan status ini. Begitu Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, Anda akan dimeteraikan di dalam Dia dengan meterai Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan titipan yang menjamin warisan kita. Apakah Anda sudah mendapatkan atau belum? Di dalam Kristus Anda kaya sekali. Betapa mulia, mengubah hidup, mengubah perilaku, kebenaran yang menggugah pikiran. Jadi doa saya untuk Anda sama dengan doa Paulus. Saya juga berdoa agar mata hati Anda menjadi terang, agar Anda mengetahui harapan yang telah dipanggilnya untuk Anda, kekayaan warisannya yang mulia di antara orang-orang kudus, dan kekuatan yang tiada taranya bagi orang kita yang percaya, saudara. Itu tujuannya kitab Efesus, saudara. Ya, jadi kata orang-orang kudus berarti orang yang telah dipisahkan. Ketika orang berdosa mempercayai Kristus sebagai juru selamatnya, dia dibawa keluar dari dunia dan ditempatkan di dalam Kristus. Orang percaya ada di dunia secara fisik, tetapi secara rohani bukan dari dunia ini, saudara. Jadi seperti seorang penyelam scuba diving, ia ada di lingkungan asing karena ia memiliki peralatan khusus, dan dalam hal ini Roh Kudus Allah lah yang berdiam di dalam kita. Setiap orang percaya sejati pasti memiliki Roh Kudus, dan melalui kuasa Roh itu orang Kristen baru dapat berfungsi di dunia. Sekarang untuk menjadi pertanyaan penting, bagaimana orang-orang di Efesus ini menjadi orang-orang kudus? Jawabannya ditemukan dalam dua kata. Ia percaya dan kasih karunia. Jadi ketika Paulus menyampaikan suratnya ini kepada orang-orang kudus dan percaya di dalam Kristus Yesus, dia tidak sedang berbicara kepada dua kelompok orang yang berbeda. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus, saudara. Sedikit saya akan berbicara tentang doktrin adopsi, saudara. Diadopsi ke dalam keluarga Allah ini artinya apa? Bagaimana adopsi ini bisa benar? Bagaimana mungkin kita berada dalam keluarga Raja Alam Semesta? Itu adalah pertanyaan yang bagus, dan jawabannya akan mengubah cara Anda memandang hidup Anda selamanya. Paulus memberitahu kita bahwa kita dalam Efesus 1 ayat 4-5, bahwa setiap orang Kristen diadopsi dalam keluarga Allah. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Menurut pendapat saya, ini adalah salah satu kebenaran yang paling mengubah hidup yang ditemukan di dalam kitab suci. Jadi adopsi itu kita langsung diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ya, dan bukan jadi anak bayi, tapi jadi anak-anak dewasa yang bisa mendapatkan warisan langsung, bisa mengecap warisan dari Allah Bapa langsung, ya. Jadi di zaman Paulus,
Anak angkat memiliki semua hak dan hak istimewa dari anak laki-laki atau perempuan yang lahir secara alami. Sistem peradilan Romawi mengakui anak angkat sebagai orang baru. Semua hutang dan kewajiban Anda dari kehidupan sebelumnya dihapuskan. Sebagai anak angkat Tuhan adopsi, Anda memiliki awal dan kehidupan yang baru, saudara. Kata kasih karunia digunakan 12 kali dalam Efesus dan mengacu pada kebaikan Allah terhadap orang-orang yang tidak layak. Kasih karunia dan belas kasihan sering ditemukan bersama-sama dalam Alkitab, dan mereka tentu saja termasuk dalam pengalaman keselamatan. Saudara, jadi Efesus ini banyak berbicara tentang keselamatan dan Roh Kudus. Itu dua, ya. Kasih karunia dan iman berjalan bersama, karena satu-satunya cara untuk mengalami kasih karunia dan keselamatan adalah melalui iman. Ungkapan di dalam Yesus Kristus digunakan 27 kali dalam surat ini. Ini menggambarkan posisi rohani orang percaya. Dia diidentifikasikan dengan Kristus. Dia ada di dalam Kristus, dan karena itu dapat memanfaatkan kekayaan Kristus untuk kehidupannya sehari-hari. Saudara, di sini dikatakan Allah Bapa sebagai sumber berkat kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa telah membuat kita kaya di dalam Yesus Kristus. Ketika Anda dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah, Anda dilahirkan kaya. Melalui Kristus, Anda berbagi dalam kekayaan kasih karunia Allah, kemuliaan Allah, kemurahan Allah, dan kekayaan Kristus. Bapa surgawi kita itu tidak miskin, saudara. Dia kaya, dan dia telah membuat kita kaya di dalam anaknya, Yesus Kristus. Lingkup berkat kita, saudara, kita memiliki semua berkat rohani. Ini mengacu pada Roh Kudus Allah. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menjanjikan umatnya di bumi Israel berkat materi sebagai hadiah atas ketaatan mereka. Hari ini, dia berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaannya dalam kemuliaan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak berjanji untuk melindungi kita dari kemiskinan atau kesakitan. Bapa telah memberi kita setiap berkat roh, semua yang kita butuhkan untuk kehidupan Kristen yang sukses dan memuaskan. Berkat spiritual jauh lebih penting daripada berkat materi, saudara. Roh Kudus juga disebutkan berkali-kali dalam surat ini, karena dialah yang menyalurkan kekayaan kita kepada kita dari Bapa melalui Anak. Tidak mengetahui dan tidak bergantung pada pemberian Roh Kudus adalah menjalani kehidupan yang miskin secara rohani. Tidak heran Paulus memulai pelayanan di Efesus dengan menanyakan beberapa orang mengaku Kristen, apakah mereka benar-benar mengenal Roh Kudus? Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7. Kita mungkin bertanya kepada orang yang mengaku Kristen hari ini, apakah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jika jawabannya tidak, maka Anda tidak diselamatkan. Titik, saudara. Tetapi siapa yang tidak memiliki Roh Kristus itu bukan miliknya. Kecuali Anda memiliki kesaksian roh di dalam batin Anda tidak dapat memanfaatkan kekayaan roh. Berkat-berkat kita ada di tempat surgawi di dalam Kristus. Mungkin terjemahan yang lebih jelas adalah di surga di dalam Kristus. Orang yang belum diselamatkan terutama tertarik pada hal-hal duniawi, karena disinilah dia tinggal. Yesus menyebut mereka adalah anak-anak dunia ini. Tetapi saudara, kehidupan orang Kristen, orang yang sudah ada Roh Kudus itu berpusat di surga. Kehidupan orang Kristen berpusat di surga. Kewarganegaranya adalah di surga. Namanya tertulis di surga. Bapaknya ada di surga. Dan perhatian dan kasih sayangnya harus dipusatkan pada hal-hal surgawi. Surga, terjemahan literal menggambarkan tempat di mana Yesus Kristus berada sekarang dan di mana orang percaya duduk bersamanya. Peperangan yang kita perjuangkan bukanlah dengan darah daging di bumi, tetapi dengan kekuatan tetapi dengan kekuatan. Tapi yang peperangan ini peperangan kita adalah melawan setan yang kita perang lewat surga. Orang-orang Kristen benar-benar beroperasi dalam dua alam, alam manusiawi dan alam ilahi, yang terlihat dan tidak terlihat. Secara fisik kita berada di bumi dalam tubuh manusia, tetapi secara rohani dia duduk bersama Kristus di alam surgawi. Dan lingkungan surgawi inilah yang menyediakan kekuatan dan arah untuk perjalanan duniawi. Jadi gini, pusatkanlah pikiran kita kepada hal surgawi,
maka kita akan mendapatkan surga dan dunia. Kalau kita pusatkan hal yang duniawi, dua-duanya kita nggak dapat. Istilahnya kayak begitu. Karena hanya berpusat ke lingkungan surgawi, kita dapat hal yang surgawi dan hal yang duniawi. Jadi itu saja permulaan untuk kitab Efesus. Jadi Efesus itu banyak berbicara tentang keselamatan dan Roh Kudus yang akan mengarahkan kepada kita bahwa kita itu sangat kaya di dalam Kristus. Fakta bahwa Paulus menulis tentang kekayaan akan menjadi signifikan bagi para pembacanya karena Efesus dianggap sebagai bank Asia, tempat komersial yang nomor 1 di Asia. Salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kuil besar Diana atau Artemis berada di Efesus dan bukan hanya pusat penyembahan berhala, tetapi juga gudang kekayaan. Beberapa harta seni terbesar dari dunia kuno disimpan di gedung yang megah ini. Dalam surat ini, Paulus akan membandingkan gereja Yesus Kristus dengan sebuah bait suci dan akan menjelaskan kekayaan besar yang dimilikinya di dalam gerejanya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus disusun dengan hati-hati seperti susunan kuil Artemis yang agung itu. Berisi keindahan dan kekayaan yang lebih besar daripada kuil Artemis. Jadi kita mewarisi kekayaan dengan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, demikian pengantar dari surat Efesus. Minggu depan kita mulai dengan eksegesis ayat-ayat berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih, Lausa. Haleluya. Jadi memang kita belajarnya tidak banyak-banyak, tapi sedikit seperti ini. Yang penting kita memahami dulu. Nah, malam hari ini pembukaan. Ya, jadi rekan-rekan kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Karena hari ini kita belajar tentang kekayaan di dalam Kristus. Ada? Silahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang pengen nanya langsung buka mic-nya saja. Konfirmasi aja ya Pak Min, konfirmasi. Silakan. Ternyata Asia yang diomongin Paulus itu bukan benua Asia ya, Pak David? Jadi ada yang namanya Asia itu ya sekarang ini Turki. Ya saya pikir sama kayak apa benua Asia yang sekarang. Ya beda. Yang dimaksud adalah Asia kecil. Turki. Ya, Asia kecil. Ya, terus orang Katolik, saya pikir dulu tuh Paulus itu cikal bakalnya agama Katolik. Karena kan orang Katolik itu sering pakai nama Paulus, rasul gitu kan. Saya pikir karena di Roma itu pusatnya agama Katolik. Saya pikir karena si Paulusnya di situ lama, makanya jadi cikal bakal agama Katolik di situ. Ya, bukan ya. Cuma gitu aja. Kita juga berasal dari Katolik sebenarnya. Jadi waktu kekristenan itu menyebar, kita berada dalam masa kegelapan. Terus mereka mendirikan sebuah gereja Katolik. Baru pada satu tahun itu Martin Luther itu mengkritik seluruh gereja Katolik dengan tesisnya yang dilakukan ke dalam katedral di sana. Nah, di sanalah barusan yang keluar yang namanya gereja Protestan. Gitu. Dan gereja Protestan itu akhirnya bercabang-cabang lagi, ada denominasi Reform, Pentakostal, ada Baptis, ada sekarang Karismatik. Ya, jadi sebenarnya kita semuanya satu dari Reform itu, dari apa yang Martin Luther tancapkan gitu loh. Karena dulu orang Katolik itu orang pengampun dosa dia suruh beli yang namanya Skinnering, adalah surat pengampunan dosa. Nah itu salah, karena dosa itu nggak bisa diampuni dengan kasih duit, tetapi dengan belas kasihan dari Allah Bapa. Gitu. Thank you. Ya, jadi kita nggak boleh sebenarnya memiliki sikap memusuhi ya Katolik, karena mau bagaimana Katolik itu saudara tua kita. Ya. Jadi tanpa Katolik ya, tanpa mereka sejarah gereja itu hilang.
Jadi memang Rasul Paulus itu sepertinya rasulnya orang Betel, tetapi memang dia juga tadi dilestarikan gitu oleh orang-orang Katolik ya, apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya gitu. Semua rasul lah, Rasul Petrus, Rasul Paulus semuanya. Haleluya. Jadi ibaratnya ya karismatik kita hutang budi sama Katolik karena dia saudara kita yang lebih tua. Jadi tetap kita harus menghormati ya. Haleluya. Ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Ya. Paulus itu murid daripada Rabai Gamaliel. Jadi Rasul Paulus itu lulus, saudara, lulus universitas jadi muridnya Rabai Gamaliel. Jadi waktu Rasul Paulus lulus, maka Rasul Paulus juga seorang rabi. Nah, Tuhan Yesus itu juga dipanggil rabi, gitu loh. Karena jangan-jangan Tuhan Yesus juga dulu kuliahnya sama Gamaliel, saudara. Jangan-jangan gitu kan. Sebab itu orang juga banyak menyebut Yesus itu rabi. Kalau Yesus nggak rabi, maka Yesus nggak boleh mengajar. Gitu. Karena Yesus rabi, lulusan universitas juga, sebab itu Yesus boleh mengajar. Ya, sejak usia 12 tahun Yesus sudah belajar itu. Nah, sebab itu tulisan-tulisan ya, ini luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus memilih Rabi Paul ya? Ini luar biasa karena basic daripada Rabi Paul yang dia menguasai sepenuhnya titik dan koma daripada Perjanjian Lama. Sehingga dalam Perjanjian Baru setengah Alkitab yang ditulis oleh Rabi Paul ini, maka banyak semua yang dikatakan Rabi Paul adalah ngambil semuanya dari Perjanjian Lama gitu ya. Jadi itu hebatnya Tuhan Yesus. Pilih Rabi Paul, kenapa? Karena Rabi Paul adalah orang yang sangat cerdas, sangat tahu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ibaratnya gini, terjemahan barunya, gitu ya. Kalau untuk orang Yahudi itu Perjanjian Lamanya, tapi bagaimana kita di dalam Yesus itu terjemahan lama, Perjanjian Lama diterjemahkan dalam Perjanjian Baru oleh Rabi Paul ini ya, jadi Rasul Paulus ini, karena dia juga seorang rabi, dan yang luar biasa dia menerjemahkan malam hari ini yang kita bahas, kita kaya di dalam Kristus, luar biasa. Saya tadi waktu Pak David bilang begitu, kira-kira gini, kita ini sekarang kadang kita nggak merasa kita kaya, benar nggak? Kita merasa kita bahkan miskin, tetapi kita harus sadari nanti waktu kita di surga, wah, dapat kehidupan kekal, baru dapat kehidupan kekal aja. Itu gini, berapa triliun sih harga kehidupan kekal? Bisa dibeli nggak? Nah, itu yang membuat kita kaya. Sebab itu Tuhan Yesus berkata gini, percuma seseorang dapat memperoleh kekayaan bahkan seisi dunia, kalau dia nggak dapat kehidupan kekal. Kenapa? Kehidupan kekal nggak bisa dibeli dengan kekayaan seluruh dunia. Jadi orang yang punya kehidupan kekal adalah orang yang sangat kaya. Bahkan kekayaan seluruh dunia tidak bisa membelinya. Nah, itu sebab itu gini, iman kita jangan ditukar sama Indomie. Iman kita jangan ditukar sama jabatan. Iman kita jangan ditukar sama kekayaan, karena iman kita itu sangat mahal pada akhirnya. Gitu. Kita sekarang ini belum ngerti, saudara, belum begitu paham lah betapa menggetarkannya iman kita di dalam Kristus itu nanti pada waktunya. Jadi kalau sekarang ini dunia merendahkan kita, mengabaikan kita, kita nikmatin aja. Dia belum tahu nanti, gitu ya. Ya, saya rasa itu ya, kalau diselami bahasa sehari-harinya seperti itu. Rekan-rekan yang mau menambahkan, silakan. Pak Min,
Saya sendiri udah ngalamin sekarang, Pak Amin. Jadi saya itu mau orang ada helikopter, mau ada orang punya mobil yang kayak bagaimana, udah saya nggak butuh lagi, udah nggak ngiri-ngiri lagi gitu, Pak. Orang mau jabatan kayak bagaimana, saya udah nggak ngiri lagi. Saya udah puas dengan diri saya karena saya ada di dalam Kristus, itu aja. Dan yang sukacita saya yang terbesar ya bagaimana saya bisa menyampaikan ini agar orang-orang jangan mengalami hal yang serupa, itu aja sih, Pak Amin. Gitu. Ya, jadi dengan belajar kitab Efesus ini, saudara-saudara mungkin akan mendapatkan itu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga sekali dalam dunia itu. Ya, itu aja Pak Amin. Ya, diterjemahkan sama Lause luar biasa ya. Jadi, tadi ya, orang mau punya Mercy kayak, orang mau pakai apa kayak, kita itu udah nggak terpengaruh sama itu. Karena kita orang kaya. Orang miskin yang terpengaruh sama itu, tapi orang kaya nggak terpengaruh. Ya Cik Lina ya, kita orang kaya mau Mercy kayak mau Rolls Royce, kalau emang gue pikirin sekali mikrolet tetap mikrolet, tapi kalau mati masuk surga, mantap. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan untuk kaya, kecukupan harta, dalam sekejap Tuhan bisa cukupkan itu. Tapi kalau kita dipercayakan Tuhan untuk sederhana, kita setia dalam kesederhanaan kita. Karena di dalam kesederhanaan kita, sebenarnya kita sedang mengerjakan keselamatan untuk mahkota yang besar. Ketidaknyamanan itu kan menimbulkan mahkota, ya, membuat kita mendapatkan mahkota gitu. Itu dia. Jadi jangan terpukau, jangan mengejar yang sementara. Haleluya, Cik Eri. Wah, Cik Eri udah mantap ini. Wih, semangat. Kita orang kaya. Ya. Oke, haleluya. Siapa lagi yang mau menambahkan ini kok Akian? Kalau tentang orang kaya, kok Akian sangat tertarik sekali. Ayo saya persilahkan. Pak Kelvin gimana nih Pak Kelvin? Pak Thomas. Ayo silakan. Yang mau menambahkan, kita orang kaya. Haleluya. Gue mah aminin aja lah. Mantap. Gue mah aminin aja. Orang kaya. Orang kaya, amin. Haleluya. Ya. Ibu Mili, orang kaya, amin. Penting itu. Amin. Amin ya kan. Jadi kita sudah nggak silau lagi dengan segala sesuatu yang di dunia ini dianggap berharga gitu, dianggap apa itu borju. Nah, kita udah nggak mikirin lagi, yang penting kita borju di surga. Haleluya. Amin. Ngomong-ngomong soal kekayaan ya. Silakan. Ngomong-ngomong soal kekayaan, ini mungkin seperti apa ya, pemikiran anak kecil sih. Sebenarnya pertanyaannya mungkin dianggap konyol, sepele, tapi jangan ditertawakan ya. Pas diomongin soal kekayaan, kepikiran gitu loh. Alam semesta ini kan luas banget. Ada bermiliar-miliar bintang di luar sana. Planet aja banyak, ya kan? Matahari aja dibilang salah satu bintang loh. Dari yang paling kecil, biasa satu yang kecil. Bayangkan sebesar apa itu alam semesta. Terus kalau misalkan memang manusia dipilih sebagai apa ya, anaknya Tuhan ya, berarti kan satu-satunya yang Tuhan pedulikan itu bumi dong ya. Di antara bermiliar-miliar bintang di luar sana, dan apa, kita ini di galaksi, salah satu galaksi di antara sekian banyak galaksi di dunia ini, kita itu di salah satu galaksinya namanya galaksi Bima Sakti kan. Berarti kan besar banget alam semesta gitu kan. Tuhan cuma pilih satu titik kecil itu yang bumi namanya untuk kita gitu. Berarti bumi itu kan pusat, bisa dikatakan pusat alam semesta dong ya, kalau memang Tuhan peduli dengan manusia di antara sebegitu banyak. Berarti mungkin kekayaannya itu sebesar itu ya, yang saya teringat gitu, yang saya pikirkan gitu. Sekaya itu ya yang Tuhan bisa berikan kepada kita gitu. Lebih luas alam semesta itu ya yang Tuhan sediakan buat manusia yang Dia sayangi gitu. Kalau memang tidak ada makhluk lain ya di alam semesta ya, kalau memang Tuhan cuman pedulinya sama manusia, fokusnya ke manusia. Kecuali kalau ada makhluk lain, saya nggak tahu, karena kan memang tidak dijelaskan di Alkitab kan, ada yang lain yang Tuhan perhatikan selain manusia gitu. Ya gitu sih Pak David.
Jadi kepikiran Ini, gitu, kepikiran tentang hal ini gitu. Saya coba kasih ilustrasi kayaknya kita ya. Kita berjalan dengan Tuhan Yesus, ya, duduk dengan Dia, di sebelah Dia, di tatanya, dan bermiliar-miliar malaikat menyembah Dia. Ada kita. Wah, luar biasa nggak? Kita duduk di tatanya Tuhan Yesus dan seluruh malaikat menyembah. Nah, uang nggak bisa beli itu. Nggak ada uang yang bisa beli itu. Kita duduk di sebelah Tuhan Yesus, di mana malaikat menyembah Yesus. Bayangkan tuh rasanya kayak bagaimana gitu. Ya, jika kita sudah masuk surga nanti, kita punya pangkat itu lebih dari malaikat. Pangkat kita itu lebih dari malaikat. Dan kita memerintah malaikat. Begitu. Nah, itu kekayaan kita. Bayangin. Jadi jangan kita nggak tahu itu. Kita itu sangat berharga sekali. Kita kaya sekali gitu. Karena itu rugi banget kalau misalnya kita nggak nerima Roh Kudus. Nerima percaya kepada Yesus. Karena saat kita percaya Yesus, Yesus ada di dalam kita. Gitu loh. Ya. Amin. Itu ya. Amin. Ya, nah. Silakan rekan-rekan yang mau menambahkan. Pak David. Nah, silakan. Kan yang orang percaya itu kan bukan cuma kita. Memang nanti di surga kita pasti tuh bisa duduk di samping Tuhan Yesus, kan masih ada, misalnya ada Pak Niko, ada Pak siapa lagi, Pak Timotius Arifin, ada Pak Min, ada Pak David. Saya duduk di mana? Semuanya sama-sama kita. Berarti berderet gitu. Yang keadaan di surga itu kita tidak bisa bayangkan seperti yang keadaan di dunia, ya. Tetapi nanti kalau misalnya kamu belajar tahta Allah itu di Wahyu 5 itu kamu bisa belajar seperti apa tahta Allah di surga itu. Wahyu 5 kamu baca deh. Itu kamu akan terpukau-pukau bahwa di mana di sana ada 24 tua-tua yang menyembah, malaikat semua menyembah gitu. Dan di tengahnya itu 7 gereja. Nah, di tengah-tengah dari tahtanya Tuhan Yesus. Nah, harus baca Wahyu 5 itu akan jelas sekali. Seperti apa sih tahta Allah di surga itu? Luar biasa sekali gitu. Jadi kalau kita baca itu kita wah, penderitaan kita di dunia ini tidak ada bandingnya dari kemuliaan yang akan datang. Makanya di firman Tuhan selalu bilang, penderitaan yang Anda alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Anda dapat di masa akan datang. Itu dia. Dan kemuliaan itu lebih dari yang kamu bayangin deh. Di dunia ini nggak bisa dibayangin. Ya, nanti kalau kita sudah di surga itu luar biasa. Karena itu saya itu getol banget belajar firman. Karena itu yang terutama gitu loh. Ya, amin. Oke, jadi tadi ya memang gini, kalau kita membayangkan kita semeja dengan Yesus itu seperti apa ya, gitu. Tetapi memang nanti kita akan semeja makan dengan Tuhan Yesus, gitu. Karena tadi keterbatasan pemahaman kita di dunia ini yang membatasin kita nggak bisa memahami nanti. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti iya, gitu. Jadi nama-nama besar itu nggak menghalangi kita untuk dekat sama Tuhan. Ya, dulu di Israel banyak nama besar, tetapi Tuhan Yesus tertarik sama janda miskin yang memberikan cuma 1 peser. Orang pikir gini, lu janda mana dipandang sih sama Mesias gitu. Dia nggak tahu Mesias hari itu punya agenda. Dia malah datang. Dia duduk di peti persembahan itu dan dia nungguin itu janda memberi. Waktu janda itu memberi, Tuhan Yesus mulai mengajar. Ini dia. Wis mantap. Jadi jangan dibilang kita ini gini, nanti jauh lah saya dari Tuhan, nanti saya jangan. Firman Tuhan itu tetap terjadi karena kita anak-anaknya. Kalau kita makan semeja, pasti kita makan semeja. Sebab itu Rasul Paulus rela meninggalkan semuanya demi mengejar kekayaan surga. Luar biasa. Haleluya.
Oke. Ada yang mau nanya lagi, saya persilahkan. Karena saya lebih senang seperti ini kalau tentang gini pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin mengganggu pikiran kita. Nah, itu yang kita coba mau luruskan ya. Kita jelaskan supaya kita benar-benar paham tentang betapa kayanya kita di dalam Tuhan. Betapa kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan itu mengangkat kita jadi anaknya. Saya persilahkan. Mumpung ada Lause di sini, ya kan? Itu Lause itu, waduh, nggak kenal dia drakor, saudara. Orang TV dianggap setan sama Pak David. Gawat itu. Ada yang mau bertanya? Oh. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu, Tuhan. Ya, ini saya tadi ganti lagu ini karena pertanyaan Me tadi ya, kayak anak kecil membayangkan itu. Nah, saya teringat lagu ini jadinya. Jadi kita naikkan pujian ini ya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga, kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu, Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Katakan Tuhan, bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Katakan Tuhan. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu, Tuhan. Betapa mulia namamu, Tuhan. Betapa mulia namamu, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Shiralaya rala barala barala. Shiralaya rala barala basana yando.
Bapak terima kasih. Malam hari ini kami sadari bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kami. Kalau kami boleh mengenal Tuhan Yesus, apapun caranya, apapun jalannya, kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Nggak ada yang kebetulan, karena Tuhan mengenal nama kami, dan Tuhan mengetahui pribadi kami. Kami bersyukur malam hari ini, kalau Tuhan memilih kami, untuk kami menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kehidupan kekal adalah kehidupan yang nggak sebanding dengan seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Sebab itu, kami menjadi kaya dalam segala hal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar kami sepanjang umur hidup kami menjaga keselamatan, kami menjaga iman kami, untuk kami terus tinggal dalam Tuhan Yesus. Bahkan iman kami semakin hari semakin bertambah kuat. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biar hidup kami memancarkan kasih Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Berkati setiap kami, kuatkan setiap kami, hiburkan setiap kami. Biar roh kami terus bertambah menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini, setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki masalah di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menolong kami. Tangan-Mu terulur ya Tuhan untuk menopang hidup kami. Mukjizat masih ada. Terjadi mukjizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa malam hari ini, kami bersyukur. Terima kasih untuk Pastor David Chang yang boleh mengajar kami. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini. Terus Tuhan, pulihkan keluarganya. Terus Tuhan, berkati Pastor David Chang dengan kesehatan yang sempurna, dengan hikmat yang semakin hari terus Tuhan tambah-tambahkan. Pekerjaannya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Biar dimanapun Tuhan tempatkan Pastor David Chang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Menyatakan terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar Bapa, kami mau akhiri kelas kami malam hari ini. Mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita katakan bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa.
Segala pujian bagimu, segala kemuliaan hanya untukmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Terima kasih Pastor David Sang. Thanks all.